Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann menyatakan bahwa Marc-Andre ter Stegen masih memiliki peluang untuk masuk skuad Piala Dunia, meskipun cedera hamstring serius membuat kemungkinan itu sangat kecil. Ter Stegen sendiri mengalami cedera setelah dipinjamkan dari Barcelona ke Girona dengan tujuan mendapatkan waktu bermain lebih banyak dan meningkatkan peluangnya tampil di turnamen. Nagelsmann pun menekankan bahwa setiap keputusan terkait sang kiper harus masuk akal, baik untuk pemain maupun tim, sambil menunggu proses pemulihannya. Namun, dengan waktu yang sangat terbatas menjelang Piala Dunia, partisipasi ter Stegen kini diragukan. Bursa transfer musim panas diprediksi akan menjadi periode sibuk bagi Real Madrid dengan rencana perombakan skuad. Selain kemungkinan hengkangnya David Alaba dan Antonio Rudiger, masa depan Endrick juga sempat disorot setelah minim kontribusi dan dipinjamkan ke Lyon, meski tampil cukup menjanjikan di sana. Arsenal dan Tottenham dikabarkan tertarik merekrut striker muda Brasil tersebut, tetapi Real Madrid menegaskan Endrick akan kembali ke Bernabeu dan tidak berencana menjual atau meminjamkannya lagi, dengan harapan ia mendapat lebih banyak kesempatan bermain musim depan. Vinicius Junior kembali menorehkan pencapaian penting bersama Real Madrid setelah terlibat langsung dalam 200 gol di semua kompetisi. Ia mencetak 2 gol melalui penalti saat Los Blancos mengalahkan Real Sociedad dengan skor 4-1, sekaligus menjadi salah satu penentu kemenangan timnya. Dengan tambahan tersebut, Vinicius kini telah membukukan 114 gol dan 84 assist dari total 356 penampilan bersama Madrid. Catatan impresif ini semakin menegaskan peran vitalnya sebagai salah satu pilar utama tim, berkat kontribusi konsisten, kecepatan, dan kemampuannya menciptakan perbedaan di lini serang dalam beberapa musim terakhir. Atletico Madrid dikabarkan siap menampung Robert Lewandowski pada musim panas 2026. Striker FC Barcelona ini diperkirakan tidak akan memperpanjang kontraknya yang habis pada Juli mendatang, dan keputusan akhirnya akan diumumkan setelah pemilihan presiden klub. Meski telah berusia 37 tahun, Lewandowski masih menunjukkan performa impresif musim ini. Pengalaman, ketenangan, dan kemampuan mencetak gol yang konsisten membuatnya menjadi target ideal bagi Atletico. Dengan status bebas transfer, kedatangannya diprediksi bisa langsung memperkuat lini serang tim dan menambah peluang mereka bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. FC Barcelona berhasil menempati posisi teratas sebagai klub juara Liga Eropa dengan pendapatan tertinggi pada musim 2024-2025, membukukan total 985 juta euro. Pencapaian ini menempatkan Barcelona di atas FC Bayern Munich, Paris Saint-Germain, dan Liverpool menurut laporan Football Benchmark European Champions Report 2026. Pendapatan klub asal Katalan ini meningkat 29% dibanding musim sebelumnya, didorong oleh model bisnis yang terdiversifikasi dan strategi komersial yang kuat. Rinciannya mencakup 584 juta euro dari kegiatan komersial, 250 juta euro dari hak siar televisi, dan 150 juta euro dari pendapatan pertandingan. Igor Thiago, penyerang Brentford berusia 24 tahun, kini menjadi target utama 3 klub besar Eropa, yakni Manchester City, Chelsea, dan Bayern Munich, menyusul performa impresifnya di Liga Primer Inggris 2025-2026. Hingga pertengahan Februari 2026, ia menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak, hanya kalah dari Erling Haaland, dan ketajamannya di depan gawang membuatnya menjadi salah satu striker paling diminati di pasar transfer musim panas. Manchester City melihatnya sebagai calon pelapis Haaland. Di sisi lain, Chelsea menganggapnya cocok dengan gaya permainan agresif mereka. Sementara Bayern Munich menjadikannya kandidat ideal untuk menggantikan Harry Kane yang kontraknya hampir habis. Manchester City berhasil mengalahkan tim Divisi 2, Salford City, untuk lolos ke babak kelima Piala FA, meski manajer Pep Guardiola mengaku tidak terkesan dengan penampilan timnya. Pertandingan di Stadion Etihad tersebut berjalan dengan Man City merotasi skuad, melakukan 9 perubahan dari laga sebelumnya. Tim tuan rumah unggul cepat lewat gol bunuh diri Elfie Dorrington pada menit ke-6. Namun harus menunggu hingga 10 menit terakhir untuk memastikan kemenangan melalui gol Mark Wehi.
Meski demikian, Guardiola menilai timnya gagal membaca ruang lawan, membuat permainan terasa membosankan, dan satu-satunya hal positif adalah keberhasilan mereka lolos ke babak berikutnya. Everton tengah berupaya mencapai kesepakatan harga lebih rendah dengan Manchester City untuk mempermanenkan Jack Grealish pada bursa transfer musim panas mendatang. Setelah dipinjamkan musim lalu, Grealish tampil impresif dalam 22 penampilan dengan kontribusi 8 gol sebelum cedera stres kaki memaksanya absen hingga akhir musim. Everton memiliki opsi pembelian senilai 50 juta pounds, tetapi berharap bisa menegosiasikan harga sekitar 20 juta pounds. Dengan kontrak yang tinggal 1 tahun lagi dan masa depan yang hampir pasti berakhir di Manchester City, peluang Everton untuk merekrut Grealish secara permanen cukup terbuka, meski gaji tinggi pemain menjadi tantangan tersendiri. Leeds United diprediksi menghadapi persaingan ketat untuk merekrut winger Fulham, Harry Wilson pada bursa transfer musim panas mendatang, karena pemain 28 tahun itu juga diminati Crystal Palace dan Everton. Musim ini, Wilson tampil impresif dengan 9 gol dan 5 assist dari 29 penampilan, sekaligus menjadi salah satu pemain kunci Fulham. Kontraknya yang tersisa 6 bulan membuat peluang transfer lebih fleksibel, baik dengan harga terjangkau maupun gratis. Leeds menunjukkan minat serius, namun Crystal Palace dan Everton juga mempertimbangkan opsi tersebut, sehingga posisi tawar Wilson cukup kuat, terutama terkait jaminan menit bermain dan kesempatan tampil di kompetisi Eropa. Tottenham Hotspur menjadikan bek muda Castello Lukeba dari RB Leipzig sebagai target utama pada bursa transfer musim panas setelah menjalani musim yang berat di Premier League. Lukeba tampil impresif di Bundesliga dan dikenal sebagai bek tengah berkaki kiri yang nyaman bermain dalam skema garis pertahanan tinggi. Meski memiliki klausul rilis 78 juta pound sterling, Leipzig dikabarkan bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran 60 hingga 90 juta euro. Spurs disebut paling serius memburunya, terutama karena potensi kepergian Christian Romero dan Mickey van de Ven musim depan. Performa Alessandro Garnacho kembali dikritik setelah tampil kurang meyakinkan bersama Chelsea. Didatangkan seharga 40 juta pound sterling dari Manchester United, ia baru mencetak 1 gol dari 16 laga Premier League dan minim kesempatan starter. Ex-back Manchester City, Micah Richards mengkritik kurangnya konsistensi dan aspek dasar permainan Garnacho, terutama setelah ditarik keluar saat melawan West Ham United. Ia menilai Garnacho perlu menunjukkan keyakinan dan etos kerja lebih baik. Meski begitu, Jokol tetap optimis dan menyebut Garnacho punya potensi besar, meski masih perlu memperbaiki beberapa aspek teknisnya. AC Milan menghadapi potensi kendala finansial dalam negosiasi kontrak baru Christian Pulisic akibat berakhirnya manfaat pajak growth decree di Italia. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2027 dengan opsi perpanjangan sampai 2028, pembicaraan sempat mandek karena tanpa insentif pajak, beban gaji klub akan meningkat signifikan. Pulisic tampil konsisten di bawah asuhan Massimiliano Allegri, mencatat 8 gol dan 2 assist dari 16 laga musim ini. Namun, hingga kini belum ada tawaran resmi dari klub karena manajemen merasa posisinya masih aman. Di tengah situasi tersebut, 2 klub Premier League yakni Liverpool FC dan Arsenal FC dikabarkan mulai memantau perkembangan sang pemain. Striker Sunderland, Brian Brobby, tampil impresif di Premier League musim ini dan kembali mencuri perhatian. Setelah meninggalkan Ajax Amsterdam dengan tekanan besar, ia bangkit di Stadium of Light dan menunjukkan performa konsisten. Minat dari Fenerbahce pada Januari lalu juga sempat muncul, namun ditolak Sunderland. Performa tersebut membuat pelatih timnas Belanda Ronald Koeman mulai mempertimbangkan kembali Brobby untuk skuad menuju Piala Dunia 2026. Brobby sendiri belum membela Belanda sejak Maret 2025, tetapi cedera yang dialami pemain seperti Justin Kluivert dan Emmanuel Emega membuka peluangnya kembali ke tim nasional. Liverpool dikabarkan memimpin perburuan gelandang muda Kay Smith dari AZ Alkmaar mengungguli Bayern Munich. Nilai transfer diperkirakan sekitar 30 juta pounds meski bisa meningkat karena persaingan dari beberapa klub top Eropa yang juga memantau pemain asal Belanda ini.
Meskipun lini tengah Liverpool saat ini cukup solid, hengkangnya Curtis Jones dan inkonsistensi performa Alexis Mac Allister membuat kedatangan Smith dinilai penting untuk menyegarkan ruang ganti di Anfield. Pelatih Arne Slot yang mengenal potensi Smith dari pengalamannya di Eredivisie diyakini bisa menjadi faktor kunci dalam memastikan transfer ini terrealisasi sekaligus mendukung rencana jangka panjang Liverpool membangun skuad muda. Real Madrid dipastikan akan menurunkan Kylian Mbappe saat menghadapi Benfica setelah absen di kemenangan 4-1 atas Real Sociedad karena masalah kebugaran. Mbappe duduk di bangku cadangan untuk menghindari resiko cedera lebih lanjut, meski sempat diharapkan masuk sebagai pemain pengganti. Pelatih Alvaro Arbeloa menegaskan bahwa Mbappe telah pulih sepenuhnya dan siap dimainkan melawan Benfica. Pemain asal Prancis itu menjadi sosok krusial bagi Madrid musim ini dengan koleksi 38 gol di semua kompetisi, sehingga kehadirannya sangat penting untuk menjaga performa tim dalam pertandingan dua leg yang menentukan dan mendukung ambisi klub di La Liga maupun kompetisi Eropa. AC Milan kembali membidik Federico Gatti dari Juventus untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Bek Italia berusia 27 tahun ini mengalami kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah Luciano Spalletti, sehingga Juventus kini terbuka melepaskannya dengan harga sekitar 25 juta euro. Max Allegri menilai Gatti sangat penting bagi Rossoneri karena fisiknya yang kuat, postur tinggi, kemampuan duel udara yang tangguh, serta pengalaman di Serie A. Hubungan baik antara pemain dan pelatih juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terwujudnya transfer ini, mengingat Gatti membutuhkan waktu bermain reguler untuk menjaga posisinya di tim nasional. Crystal Palace kembali dikaitkan dengan bek tengah Jan Bisek dari Inter Milan menjelang bursa transfer musim panas ini. Minat klub terhadap Bisek muncul terutama setelah Mark Guehi pindah ke Manchester City, meninggalkan kekosongan yang cukup signifikan di lini belakang. Manajemen Crystal Palace kini tengah mencari pemain yang tidak hanya mampu mengisi posisi bek tengah, tetapi juga membawa kualitas dan stabilitas di jantung pertahanan. Menurut laporan media, klub diperkirakan siap mengajukan tawaran sekitar 40 juta euro untuk memperkuat pertahanan mereka. Kehadiran Bisek diharapkan bisa menjadi tulang punggung lini belakang, sekaligus membantu tim tampil lebih solid dan kompetitif di Premier League musim depan. Atletico Madrid dikabarkan tengah menyiapkan dana hingga 100 juta euro untuk merekrut penyerang Victor Osimhen dari Galatasaray pada bursa transfer musim panas ini. Pelatih Diego Simeone menilai Osimhen memiliki kombinasi ideal antara kecepatan, kekuatan fisik, dan insting gol yang dibutuhkan untuk memperkuat lini depan tim, serta meningkatkan daya saing Atletico di La Liga maupun kompetisi Eropa. Meski Galatasaray diperkirakan akan menuntut harga tinggi, pihak Atletico Madrid tetap optimis kesepakatan bisa tercapai. Kehadiran Osimhen diyakini akan menjadi tambahan signifikan bagi skema permainan tim, sekaligus memberikan opsi serangan yang lebih tajam bagi pelatih Simeone dalam menghadapi musim baru. Harry Maguire sudah 7 tahun memperkuat Manchester United sejak direkrut dari Leicester City pada 2019. Kini, ia memasuki fase akhir kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni 2026. Namun, manajemen belum memberikan kepastian terkait perpanjangan masa baktinya. Menurut laporan The Sun, para pemain MU satu suara ingin Maguire tetap dipertahankan. Selain berpengalaman, ia dinilai sebagai pemimpin yang dihormati di ruang ganti dan memiliki pengaruh positif dalam tim. Maguire juga berperan membimbing bek muda seperti Leny Yoro dan Aiden Heaven, sehingga keberadaannya dianggap penting bagi keseimbangan skuad. Enzo Maresca dipecat oleh Chelsea pada awal tahun lalu, setelah terjadi perselisihan dengan manajemen. Meski belum kembali melatih, namanya tetap diminati sejumlah klub berkat rekam jejak yang cukup impresif saat menangani Chelsea dan Leicester City. Sempat muncul kabar bahwa Tottenham Hotspur menjadi kandidat terdepan untuk merekrutnya. Namun laporan Fabrizio Romano menegaskan belum ada komunikasi resmi antara kedua pihak. Maresca justru disebut lebih berpeluang menjadi calon pengganti Pep Guardiola di Manchester City jika Guardiola benar-benar hengkang pada musim panas nanti. Mengingat Maresca pernah menjadi bagian dari staf pelatih di Etihad.
Virgil van Dijk mendekankan peran penting Mohamed Salah bagi Liverpool setelah kemenangan 3-0 atas Brighton di FA Cup. Salah tampil gemilang dengan mencetak gol sekaligus memberikan assist, membuktikan kontribusinya yang besar tidak hanya sebagai pencetak gol, tetapi juga sebagai pemimpin yang memberi pengaruh besar bagi rekan-rekannya di lapangan. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027, namanya masih terus dikaitkan dengan minat Al-Ittihad dan terus dipantau oleh klub-klub di Saudi Pro League. Van Dijk menegaskan bahwa ia berharap sahabat sekaligus rekan setimnya itu tetap bertahan di Liverpool, karena kualitas, pengalaman, dan pengaruh Salah sangat vital bagi keberlangsungan The Reds. Arsenal memastikan diri lolos ke babak kelima FA Cup musim 2025-2026 setelah menaklukkan Wigan Athletic dengan skor meyakinkan 4-0. Gol-gol kemenangan dicetak oleh Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, ditambah 1 gol bunuh diri dari Jack Hunt. Hasil ini tidak hanya mengamankan tempat Arsenal di babak berikutnya, tetapi juga menandai berakhirnya perjalanan Wigan di ajang FA Cup musim ini, sekaligus menunjukkan dominasi Arsenal dalam pertandingan tersebut.